2023 terhadap promovendus nama Nixon Nababan, NIM DIP.09.573. Judul disertasi: Perencanaan Pembangunan Berbasis Data Desa Presisi di Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara. Menimbang memperhatikan semua prestasi akademik yang dicapai, tim penguji dengan ini promovendus dinyatakan lulus dengan nilai indeks prestasi kumulatif 3,82. Predikat sangat memuaskan. Mulai hari ini, Senin 12 Juni 2023, pukul 11.010, WIB promovendus berhak memakai gelar doktor yang ditempatkan di depan nama promovendus. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, mewakili Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri, izinkan saya menyebut untuk pertama kali Dr. Nixon Nababan, dan merupakan lulusan program Doktor Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang ke-206, program Doktor Ilmu Pemerintahan Sekolah Pasca Sarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jakarta 12 Juni 2023. Ketua Program Studi Doktor Ilmu Pemerintahan Dr. Anus Mansur Ahmad MSI, Direktur Sekolah Pasca Sarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri Profesor Dr. Anus Muhammad Ilham MSI, mengetahui Ketua Sidang Wakil Rektor Bidang Akademik dan Inovasi Dr. Anus Hieroninus Rowa MSI. Sekian. Dan pada kesempatan ini kami akan menyerahkan sertifikat kelulusan. Salam. Di sini, dan kami menyampaikan untuk ijazah akan diserahkan pada saat wisuda. Untuk itu, segala masukan-masukan dari tim penguji segera diselesaikan dan disertasi untuk disampaikan kembali untuk daftar wisuda. Dan waktu wisuda akan kami sampaikan kemudian. Pada saat ini kami Institut Pemerintahan Dalam Negeri lagi menunggu jadwal waktu dari Bapak Presiden Republik Indonesia. Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan dan kami bisa silakan Prof. Ibu Mbak. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Dr. Nixon Nababan untuk menyampaikan sambutan atas kelulusan ini pada podium yang sudah ditentukan. Kami persilakan Bapak Dr. Nixon Nababan. Hadirin yang berbahagia, mengawali pidato penutup ini dan untuk kesekian kalinya saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga pada Wakil Rektor PDN sekaligus Ketua Sidang yang amat terpelajar Bapak Dr. Hieroninus Rowa MSI, yang amat sangat terpelajar Bapak Profesor Dr. Muhammad Ilham MSI selaku Direktur Sekolah Pasca Sarjana, yang amat terpelajar Bapak Dr. Mansur Ahmad MSI selaku Ketua Program Studi Doktor Ilmu Pemerintahan,
yang amat sangat terpelajar Bapak Profesor Dr. Anus Hasan Bedi, MPD, selaku Ketua Tim Promotor, serta yang amat sangat terpelajar Bapak Profesor Dr. Bahia Darabah, MSI, dan yang amat terpelajar Bapak Dr. Mansur Ahmad, MSI, selaku anggota promotor. Saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para penelaah internal yang amat sangat terpelajar, Bapak Profesor Dr. Hernandez Simangunsong, SSTP, SAP, SI, yang amat terpelajar Bapak Dr. Marjas Nurat, MPD, MM, dan yang amat terpelajar Bapak Dr. Muhadam Babulu, MSI, dan penguji eksternal yang amat terpelajar Bapak Dr. Sobensa, SPT, MSI, yang telah meluangkan waktu menjadi penguji dalam sidang promosi Doktor Ilmu Pemerintahan hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu Rika Ciptaning, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Buruh, Tani dan Nelayan, yang ditugaskan oleh Ketua Umum pada hari ini hadir dalam sidang promosi Dokter Ilmu Pemerintahan, dan juga kepada rekan-rekan saya ucapkan terima kasih pimpinan OPD, BUMN, BUMD, SPK, dan juga keluarga saya yang hadir, teman-teman saya, dan juga teman-teman dari pers, ada dari wartawan nasional, termasuk dari Tempo hadir untuk meliput acara kita, yang tentu tujuannya tadi membuat ini menjadi di majalah Tempo hasil sidang hari ini. Hadirin yang saya hormati, rasanya tak ada kebahagiaan tertinggi selain perasaan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat yang telah dilimpahkan kepada saya dan keluarga hari ini. Saya mengakui disertasi ini telah melalui hari-hari terberat dalam hidup saya, tapi saya tetap tegar menghadapi sekian kali perbaikan dari para penelaah dan promotor. Saya paham bahwa semua itu demi kesempurnaan disertasi ini. Saya belajar bahwa keberanian tidak akan pernah absen dari ketakutan, tetapi mereka berhasil menang atas semua itu. Orang berani bukan mereka yang tidak pernah merasa takut, tapi mereka yang bisa menaklukkan rasa takut. Terhadap semua pencapaian ini, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Semoga Tuhan membalas dengan setimpal. Kami menyadari sepenuh hati bahwa capaian akademik ini bukan akhir dari pencarian pengetahuan. Penulis akan terus belajar sebagaimana kata filosof Descartes, bahwa makin aku banyak membaca, makin aku banyak berpikir, makin aku banyak belajar, makin aku sadar bahwa aku tidak mengetahui apa. Dengan spirit ini saya merasa bahwa pengetahuan yang saya peroleh, termasuk gelar doktor yang disematkan hari ini, hanya sedikit dari pengetahuan yang tak terbatas. Mudah-mudahan dapat menjauhkan saya dari kesombongan. Hadirin yang saya muliakan, sesungguhnya disertasi ini hampir saja tak selesai disebabkan berbagai kendala. Kendala terbesar itu justru berasal dari penulis sendiri. Kendala itu adalah membagi waktu secukup mungkin di tengah kesibukan sebagai kepala daerah, sebagai pengurus partai dan organisasi-organisasi kemasyarakatan. Sekalipun kendala itu pada ujungnya dapat dikelola dengan baik. Tantangan kedua yang tak kalah menantang adalah mengelola benturan pikiran antara anggota tim promotor dengan tim penelaah. Berada di tengah lalu lintas pikiran itu membuat penulis terkadang merasa dilema dan frustasi. Saya mau ikut mana? Masukan, kritikan, dan saran disadari membutuhkan upaya selektif
agar tak menabrak bagian terpenting yang justru menjadi gagasan dasar penulis. Dan untuk semua kerja akademik semacam ini, rupanya membutuhkan kesabaran yang luar biasa. Dalam kitab Yakobus 1 ayat 19 sampai 20 mengingatkan saya untuk lebih banyak mendengar dibandingkan berbicara. Dan jangan mudah marah karena marah itu tidak menghasilkan apa-apa. Saya yakin bahwa disertasi ini adalah buah dari kesabaran itu. Disertasi dengan judul Perencanaan Pembangunan Berbasis Data Desa Presisi di Kabupaten Tapang Utara, Provinsi Sumatera Utara. Dimulai dengan semangat sekaligus kegelisahan. Semangat itu adalah keinginan kuat penulis untuk melakukan perubahan sebagai kepala daerah, serta kehendak untuk merevitalisasi pengalaman yang diperoleh sebagai bahan masukan pada level nasional. Sementara kegelisahan menjadi faktor yang turut mendorong tanggung jawab moral penulis untuk berupaya mengubah realitas masyarakat dari kondisi yang relatif belum baik menuju ke arah yang lebih baik. Semangat dan kegelisahan itu terbangun oleh pencerahan yang datang dari hasil interaksi dengan para pemangku kebijakan. Interaksi yang panjang telah mengantarkan penulis pada satu ide untuk mengembangkan data presisi menjadi bahan baku disertasi ini. Melalui pengalaman lapangan dapat dipertemukan dengan kajian akademik di level doktoral. Disertasi ini terinspirasi dari kebijakan pembangunan nasional pertama Indonesia yang digagas oleh Presiden pertama Indonesia, Bapak Bangsa Indonesia, Insinyur Soekarno, yang diberi nama Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana. Kemudian penulis juga tidak lupa dengan gagasan Trisakti Bung Karno, berdaulat dalam politik, berdikari dalam bidang ekonomi, berkepribadian dalam bidang kebudayaan. Pidato politik Ketua Umum PDI Perjuangan yang sekaligus Presiden Republik Indonesia kelima, Ibu Profesor Dr. Haja Megawati Soekarno Putri, pada peringatan 48 tahun PDI Perjuangan 10 Januari 2021, beliau menyampaikan bahwa desa adalah ujung tombak pemerintahan yang berada di garda terdepan pelayanan publik, sekaligus tempat hidupnya tradisi dan adat istiadat, dan juga nawacita ketiga Presiden Joko Widodo, yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa, juga sangat penting dalam penyusunan disertasi ini. Disertasi ini tentu bukan karya yang sempurna. Sebab itu penulis berharap dapat memperoleh masukan yang konstruktif dari semua pihak. Masukan, saran, dan kritik akan membangun fondasi yang kuat bagi upaya memperkuat argumen dalam disertasi ini. Bagaimana kata filosof Jerins, ketidaksempurnaan membuat ia sempurna, kekurangan membuat ia berkecukupan. Tentu saja dengan ketidaksempurnaan itu, penulis merasa disertasi ini akan menjadi jauh lebih sempurna. Di luar itu, substansi disertasi ini tentu saja telah dibantu dengan sepenuh hati oleh para anggota tim promotor dan penelaah. Secara administrasi juga telah didukung oleh pihak terkait, yang diantaranya secara khusus penulis sampaikan terima kasih kepada yang pertama Dr. Adi Prabowo MM selaku Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang telah memberikan kesempatan mengikuti pendidikan program doktor dalam ilmu pemerintahan. Dua, Profesor Dr. Muhammad Ilham MSc selaku Direktur Sekolah Pascasarjana yang telah memberi bimbingan petunjuk dan arahan dalam proses penelitian disertasi. Tiga, Dr. Mansur Ahmad MA selaku Ketua Program Studi Doktor Ilmu Pemerintahan yang telah membimbing dan mengarahkan penulis secara teknis, redaksional hingga sampai ke tahap akhir. Empat, Profesor Dr. Andus Hasan Effendi MPD selaku promotor yang telah sudi meluangkan waktu dan pikiran serta memberikan motivasi kepada penulis
Tanpa motivasi itu rasanya penulis berada di persimpangan jalan, antara melanjutkan sampai finish atau berhenti di tengah jalan. Sungguh motivasi beliau telah membangkitkan semangat penulis untuk sampai ke penghujung disertasi. 5. Profesor Dr. Dahiyat Daraba, MSc, selaku promotor yang juga telah menyediakan waktu dan kesempatan untuk membaca dan memberikan masukan serta saran berharga dalam upaya penyempurnaan naskah disertasi ini. 6. Dr. Mansur Ahmad, MSc, selaku promotor yang telah banyak membimbing dan mengarah ke penulis serta selalu menyemangati agar tetap konsisten dalam penyelesaian disertasi. Penulis merasa beliau senantiasa membuka diri, membangun rasa keputusasaan. Oleh sebab kepada dan jadwal penulis sebagai kepala daerah sekaligus mahasiswa program doktor ilmu pemerintahan. 7. Seluruh guru besar, dosen dan staf pengajar pada program pascasarjana program doktor ilmu pemerintahan PDM, baik di Jakarta maupun di Jatinangor, yang tak dapat saya sebutkan satu persatu. 8. Pemerintah daerah Kabupaten Tapang Utara, Provinsi Sumatera Utara, yang secara langsung maupun tidak langsung telah menjadi lokus imajinasi dalam desain disertasi ini. 9. Para pemangku kepentingan di Provinsi Sumatera Utara, yang sejak awal menjadi sumber inspirasi melalui serapan data di semua desa. Saya mengucapkan terima kasih secara khusus pada sebagian kecil yang telah hadir dan duduk di belakang saya, Wakil Bupati, Saudara Sehingga staf ahli, para pimpinan UPD dan Kabak Pajaman, termasuk masyarakat diaspora Tapang Utara di Jakarta. Mereka telah menjadi penyemangat sekaligus membagi sedikit kebahagiaan bagi putra putri Tapang Utara dan Provinsi Sumatera Utara. 10. Teman-teman doktor program doktor ilmu pemerintahan PDN angkatan ke-9 yang telah saling memberikan dukungan dan semangat. Hadirin yang saya hormati, sebagai kata akhir, penulis tentu saja tak akan melupakan beberapa sosok penting yang telah mempengaruhi sebagian besar sejarah Indonesia, serta mempercepat hingga sampai ke pertanggungjawaban akhir disertasi. Pertama, kedua orang tua saya, ayahanda tercinta almarhum Dr. Anus Benawakan, yang semasa hidupnya selalu memberikan yang terbaik dan memotivasi saya, serta ibunda tercinta Ibu Rusiom yang masih hidup dengan usia 86 tahun, yang terus mendoakan saya untuk selalu berkati dan diberkati Tuhan dan memberkati orang lain, sehingga bisa menjiwai penulis sebagai pemimpin di daerah. Begitu juga abang-abang saya, kakak-kakak saya, dan adik saya. Tanpa dekapan hangat buaya yang tak kenal lelah, serta bersikap tentang masa depan yang lebih baik. Penulis tak mungkin tiba di puncak tertinggi dalam hidup ini. Semua jerih payah ini mustahil pula terbalaskan, kecuali doa sepanjang hayat dan membara. Dan keduanya dimaafkan dan ditempatkan di sisi terbaik oleh Tuhan ini. Secara khusus saya ingin mengucapkan terima kasih pada istri saya tercinta, Satika Simamora, dan anak-anakku tercinta. Mereka telah menjadi penghibur ketika penulisan disertasi ini mengalami kemacetan yang hampir saja tak menemukan. Saya segera menyadari bahwa penantian panjang mereka dengan wajah penuh kesabaran dalam makna tanggung jawab yang selama ini berkali penulis abadi. Semoga capaian ini menjadi inspirasi buat anak-anak Abraham Menur Perdamaian Nababan dan Jonathan Rafael Mertua Nababan pernah meraih pendidikan yang lebih baik dan lebih tinggi dari saya. Untuk semua pengorbanan tak terkira, saya mengucapkan
Terima kasih. Demikian saya sampaikan sambutan penutup ini. Tuhan memberkati kita. Tuhan memberkati negara yang kita cintai, Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaya, salam kebajikan. Horas, merdeka. Baik, terima kasih Bapak Dr. Nixon Abdullah. Selanjutnya kami persilakan Bapak Profesor Dr. Randus Hasan Effendi MPD selaku promotor untuk menyampaikan nasihat akhir. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Horas, merdeka. Begitu. Jangan banjir air mata saja. Saya tidak pernah melihat Pak Bupati keluar air. Tapi di ruangan ini tercipta air mata itu mengalir deras. Nanti saya akan tutup dengan nyanyian yang khusus. Nama Nixon adalah nama harapan yang luar biasa dari ayahanda Pinto Nakata dan ibu Basaria Sihobi. Tahu? Adakah di ruangan ini yang tahu nama Nixon? Itu adalah nama Presiden Amerika Serikat ke-37, sekarang 46. Jadi harapan besar dari orang tua itu diberikan kepada putra terbaiknya, Saudara Dr. Nixon. Tepuk tangan, Pak. Karena saudara promover, saudara doktor sudah mulai mengait-ngait dengan filosofis, maka saya sebagai promotornya dan sebagai sahabat, juga sebagai gurunya, saya tidak mau kalah. Saya akan mulai dengan Socrates. Socrates itu adalah bapak dari filosof Yunani klasik. Beliau mulai menelurkan pemikirannya ketika kaum sofis itu menjual kebenaran di atas penderitaan orang. Dia jual kebenaran di tempat-tempat kerumunan orang. Dia katakan bahwa kebenaran yang sebenarnya adalah bukan seperti memasukkan panggang ayam ke mulut. Kebenaran yang hakiki adalah kebenaran ilmiah. Pemikiran-pemikiran itu menggeliat ya, terus berkembang sampai kepada muridnya namanya Plato. Yang saya hormati, saya banggakan, tadi saya stop dulu seperti itu untuk Pak Wakil Bupati, Pak Sekda, dan juga ada di sini Pak Ketua DPRD ya, supaya ini yang saya di hadapan kita ini sosok pimpinan yang punya potensi akademik, jadi saya harus berbicara akademis. Lanjut Pak, suruh siapa kuliah double? Saya tambah dulu ya. Plato sebagai anak didik dari Socrates itu menjelma menjadi satu aliran idealis atau idealisme, bahwa kebenaran yang hakiki justru ada dalam roh, dalam alam ide. Tidak ada yang nampak. Yang nampak itu adalah antara dia mengalir, dia tidak bisa bermain. Hari ini gagal, besok peot, terus berputar. Itu pandangan. Kemudian ditelurkan kembali oleh Aristoteles. Oh, tidak demikian sang guru, kebenaran juga bisa kita hayati dari yang kita lihat. Itulah aliran empirisme. Kemudian belakangan sekarang berkembang ada aliran halotitus, bahwa jasad hidup manusia boleh sirna,
tetapi kehidupan lanjutan kebenaran yang hakikatnya akan kita ketemu juga. Itu Herodotus. Dan dia juga mempetakan bagaimana langkah-langkah metodologis menemukan sebuah keilmuan yang benar. Sebagaimana saudara Dr. Nixon tadi katakan bahwa akademik memiliki derajat yang lebih tinggi daripada pemikiran-pemikiran yang lain. Dan saya kutip juga Levi Batu Yusuf yang mengatakan bahwa setelah kebenaran yang hakiki, yang fenomenologis, yang realistik, itu akan bergeser kepada kebenaran yang hakiki, sekalipun jasadnya atau fisiknya sudah tidak. Selesai sudah nasihat akademiknya. Jadi saya terakhir, jangan dilihat dari suaranya, jelek suaranya, mau izin Pak Ketua. Di saya karena dari tadi air matanya deras mengingat ibu tidak bisa hadir, mungkin karena ada sesuatu dan lain sebagainya. Pak Nixon, saya tahu persis beliau ini gigih dalam mencari ilmu, terutama adalah obsesi yang saat ini sedang digeluti. Sudah masih ada lagi? Nanti dulu sebelumnya saya Nyanyikan bro, mainkan bro. perjalanan ini sungguh sangat menyedihkan di tanah kering bebatu. Banyak cerita yang mestinya kau saksikan. Sudah cukup sampai di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Profesor Dr. Anus Hasan Effendi, MPD, yang selaku promotor kesempatan kebahagiaan ini menyampaikan nasihat akademik dan juga lagu sebuah lagu walaupun tidak tuntas, nanti dituntas. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, ini tiba saatnya kita akan mengakhiri sidang ini sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Saya akan memimpin kita dalam doa singkat dan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Bapak Ibu yang kami hormati, kepada guru besar tim penguji dan kepada Bapak Ibu tamu undangan yang kami muliakan, atas nama Rektor Institut Pemerintahan kami menyampaikan terima kasih. Yang pertama kepada promotor yang telah melaksanakan dan menyelesaikan tugas untuk mendampingi Bapak Dr. Nixon Nababan sehingga bisa selesai. Yang kedua kepada tim penguji yang sudah hadir bersama-sama sesuai dengan jadwal ujian untuk menguji ujian disertasi terakhir dari Bapak Dr. Nixon Nababan. Yang ketiga, kepada Bapak Ibu tamu undangan yang terhormat, kami menyampaikan terima kasih. Tidak sebab kami sebut satu persatu, dan kami mohon maaf apabila selama ujian ini ada klien-klien kami yang kurang. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sidang terbuka promosi doktor ilmu pemerintah atas nama saudara Dr. Nixon Nababan pada hari ini, Senin 12 Juni 2023. Dengan ini saya menyatakan ditutup.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kami ucapkan dan kami persilakan Bapak Dr. Nissan Ababan didampingi oleh keluarga berdiri di depan. Yang pertama untuk mendapat ucapan profesional dari para tim penguji. Selanjutnya kepada Bapak Ibu tamu undangan yang terhormat. Salam lihat. Kalau Bapak dekatkan untuk ke kamera juga kuliah belajar ngomong sama Bapak. Kita makan siang di sini. Makan siang. Ya. Halo. Halo, halo. Halo, halo. Abang Ade. Ma. Ya. Kenapa nangis?